インドネシアはどのくらいの位置にいるんだろうと考えた。まだ我々には日本は手が届かないように見える。信じるだけなら自由だ。今のインドネシアなら1対0で日本に。Suasana kian panas menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Timnas Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan di kancah Asia, kini menjadi buah bibir internasional. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, dan ex-pelatih Australia, Graham Arnold tampak geram karena mereka gagal mengalahkan Garuda di dua laga pembuka. Kini, keduanya kompak membantu Bahrain dan Cina untuk meredam kekuatan pasukan Shin Tae-yong. Mancini, yang pernah membawa timnas Italia menjuarai Piala Eropa, mengungkapkan analisis mendalam tentang timnas Indonesia kepada Bahrain dan Cina. Sebelumnya pemain Australia meremehkan Indonesia, namun karena hasil imbang saat di GBK, Graham Arnold resmi dipecat dari posisinya sebagai pelatih Australia setelah serangkaian hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Memperingatkan bahwa timnas Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Tim ini bukan tentang individual, tapi kekuatan tim secara keseluruhan, serta memberikan bocoran-bocoran strategi timnas Indonesia, ujarnya ke pelatih Bahrain dan Cina. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, mimpi-mimpi bangsa Indonesia berkobar. Pasukan Garuda, bagaikan burung elang yang menantang angkasa, berjuang keras untuk mewujudkan satu impian besar. Lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi ketiga, Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa Asia yang sudah berpengalaman, seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Negara ketiga ini sudah menjadi langganan Piala Dunia, dan jelas memiliki kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Indonesia akan kembali melawan Arab Saudi pada 19 November 2024, sementara Australia pada 20 Maret 2025. Supporter Bahrain, sambil tersenyum, meremehkan timnas Indonesia, kita harus menang kali ini. Tim nasional Indonesia, mereka tim kecil. Peringkat mereka jauh di bawah kita. Di balik persiapan menghadapi Bahrain dan Cina, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tak tinggal diam. Erick Thohir bekerja keras memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Perjalanan menuju Piala Dunia memang panjang dan penuh tantangan. Tetapi selama ada keyakinan dan semangat yang tak terhenti, Garuda akan terus terbang tinggi, melampaui badai, menuju impian yang selama ini dikejar bangsa Indonesia. Di sisi lain, amunisi tambahan telah dipersiapkan skuad Garuda menata pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, di mana timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat dengan skuad yang mewah maupun peringkat FIFA jauh lebih baik daripada pasukan merah putih. Terbaru, ada nama Mes Hilgers dan Eliano Rejders yang dipastikan memperkuat kedalaman Indonesia. Pemain yang merumput di kompetisi Liga Belanda itu, pemain keturunan Indonesia, bakal menambah kekuatan tim besutan pelatih Shin Tae-yong. What are your thoughts on Indonesian football fans who are known for their passion and enthusiasm, so they can't wait for you to join the Timnas? It's so good. I saw the game against Australia. 70,000 people in the stadium. Everyone was singing. And dia datang ya? Kita di sana ya? I think outside the stadium also a lot of people who are happy that the Timnas is playing good. Yeah. 2 points. And I think everyone is happy. I see it on social media also. Everyone is happy that they have 2 points now already. And I think it will be more. Yeah. Okay. Hopefully the support from your fans will keep you motivated and committed to give your best for Indonesia. Thank you, Eliano. Oke, beri semangat dulu ya untuk Eliano yang jauh di sana. Kalau kita berjuang, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Hasil dari atas. Ada dari hasil dari atas. Dalam dunia sepak bola, prestasi timnas Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh media asing. Namun,
Seiring dengan peningkatan performa yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Australia, banyak media internasional mulai memberikan perhatian lebih pada tim Garuda. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menjadi saksi bisu sejarah skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Australia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Adalah momen bersejarah yang akan dikenang selamanya, bukan hanya rakyat Indonesia tetapi di beberapa negara lainnya. Karena timnas Australia adalah langganan Piala Dunia, bahkan banyak yang memprediksi timnas Indonesia bakal kalah, ujar Gianni Infantino. Ratusan juta pasang mata dari 48 negara tersebut menyaksikan serta menjadi saksi pertandingan itu. Namun bukan hanya aksi para pemain di lapangan yang menjadi sorotan utama, melainkan juga lagu kebangsaan memberikan atmosfer yang luar biasa. Setelah pertandingan, beberapa pemain Australia mengakui bahwa atmosfer di GBK memberikan tekanan besar bagi mereka. Suara-suara supporter Indonesia yang tiada henti bernyanyi dan bersorak menjadi faktor utama kegagalan Australia dalam mencetak gol. Kami tidak bisa bermain dengan baik karena suasana yang begitu menekan. 70.000 lebih penonton itu benar-benar membuat kami kehilangan konsentrasi, dan kami turut merasakan atmosfernya, ungkap seorang pemain Australia. Di sisi lain, pemain timnas Australia juga sempat menyindir lagu kebangsaan yang dibawakan supporter Indonesia melalui yel-yelnya. Namun tak lama kemudian ia meminta maaf lewat Instastory-nya. Setelah pertandingan spektakuler melawan Australia, di mana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya, perhatian dunia kini tertuju pada Garuda. Meski awalnya dianggap underdog, performa timnas Indonesia telah membalikkan ekspektasi dan membuat banyak negara tertarik untuk menyaksikan mereka berlaga. Dengan keberanian dan strategi yang matang, timnas Garuda berhasil menahan laju serangan Australia yang dikenal tangguh. Efek dari penampilan luar biasa ini langsung terasa. Hak siar pertandingan timnas Indonesia kini menjadi incaran banyak stasiun televisi global. Negara-negara yang sebelumnya tidak begitu memperhatikan sepak bola Indonesia, kini berlomba-lomba mendapatkan hak siar untuk menayangkan aksi Garuda di layar kaca nasional mereka. Tim yang sebelumnya diremehkan ini kini menjadi sorotan, dan setiap pertandingan Garuda dinantikan dengan antusiasme tinggi dari berbagai negara. Against Indonesia, the coach insists it's not a disaster, despite Australia now sitting second bottom of their group as they try and qualify for the World Cup. 인도네시아 입장에서는 상당히 상대하기 어려운 국가입니다. 그러나 인도네시아는 사우디를 상대로 그것도 원정에서 1대1 무승부를 거두며 Malam itu, suasana stadion begitu menggetarkan. Puluhan ribu penggemar setia timnas Indonesia memenuhi tribun, menciptakan lautan merah dan putih yang berkilauan di bawah sorotan lampu stadion. Bendera-bendera berkibar di udara, melambangkan kebanggaan yang tak tergoyahkan akan tanah air mereka. Sorak-sorai terus bergemuruh, menggema seiring alunan lagu-lagu penyemangat yang membakar semangat Garuda. Genderang terus dipukul, seirama dengan detak jantung para pemain yang menghadapi laga. Tribun tak pernah sunyi. Di setiap sudut, dukungan terus mengalir, mengelilingi stadion bagaikan tembok tak terlihat yang melindungi timnas Indonesia. Suara Indonesia tanah air beta adalah ungkapan penuh makna yang menggambarkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Di Stadion Gelora Bung Karno, suara puluhan ribu manusia bergema, menguatkan setiap langkah yang diambil di lapangan. Sorakan yang tak pernah reda menjadi irama semangat bagi para pemain. Bukan hanya di dalam stadion, warga Indonesia juga memberikan dukungan melalui layar kaca di rumah masing-masing. Setiap doa dan harapan menyatu, membentuk gelombang cinta untuk Garuda.
Merah putih yang melambai di angkasa menjadi simbol tak tergoyahkan dari semangat bangsa, kuat, bersatu, dan tak pernah padam. Dalam setiap detak jantung, kita percaya Garuda akan terbang tinggi. Indonesia memiliki 275,5 juta penduduk. Mari kita satukan doa. Dari Sabang sampai Merauke, semoga Indonesia tembus ke Piala Dunia. Setiap harapan kita adalah energi untuk timnas Indonesia. Tulis komentar terbaik kalian tentang skuad Garuda. Apa yang kalian harapkan dari tim kebanggaan kita? Mari kita buktikan bahwa kebersamaan kita adalah kekuatan.